Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Asidi. Saya merupakan mahasiswa semester 6 yang sekarang saya sedang mengerjakan dan menjelaskan perihal tugas UAS dari matkul microcontroller tentang proyek Smart Door Lock, yang dimana proyek ini membahas tentang mekanisme otomatis berupa pintu yang bisa diatur melalui handphone. Oke, langsung kepada pembahasan. Di sini kita ditampilkan dengan coding dan juga gambarnya. Di proyek ini kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama ada ESP-nya sendiri, yaitu seperti penghubung dari komponen-komponen yang lainnya, yang dimana ESP32 ini yaitu alat untuk bisa mengkoneksikan antara perangkat ininya, mekanismenya, komponennya, dan perangkat dari HP-nya. Lalu di sini ada servo yang dimana fungsinya itu seperti kita analogikan seperti kunci pintu, kayak slot pintu gitu. Jadi kita menggunakan komponen ini. Terus yang berikutnya ada sensor suara, yang dimana bila mana ada sebuah gerakan atau sebuah sentuhan atau sebuah ini akan menghasilkan bunyi yang nanti sebagai gambarannya ntar ada bentuk musik gitu. Terus ini ada LED untuk memberi cahaya bila mana sistemnya aktif. Baik, yang pertama kita coba dulu mulai. Kita aktifkan dulu codingannya. Kita full screen ya, biar agak terlihat. Nah, baik, kita mulai simulasinya. Tuh, kita tunggu sampai koneksi WiFi atau internet dari ESP dan ke blinknya nyala. Nah, di sini disimbolkan dengan ada simbol seperti ini atau logo seperti ini. Kemudian kita menggunakan perangkat HP di sini, yang dimana sudah terkoneksi di HP saya. Lalu bila mana kita pencet tombol off, tuh, maka servo dan juga sensor suara serta LED akan menyala secara otomatis. Ini bisa diterapkan di dalam smart door lock ya. Misalkan kita punya sebuah pintu, kita menggunakan sistematis ini, jadi kita tidak usah menggunakannya secara manual. Jadi kita tinggal bisa diakses melalui handphone seperti buktinya. Terus kalau misalkan kita matiin tuh, maka servo akan turun lagi atau balik lagi ke 0 derajat, yang asalnya tadi 90 derajat. Terus si suaranya bakal ada timbul suara lagi. Suara ini menandakan bahwa si kuncinya itu sudah tertutup atau terbuka. Lalu ini LED-nya akan menjadi mati, yang dimana atau berarti kuncinya sudah mati. Dan bila misalkan kita ulangi lagi, tuh, servo akan menyala. Lalu ditambah dengan bukti ada
sensor musiknya gitu atau suaranya, terus ada LED-nya mereka kita matikan lagi. Baik, di sistematisnya kalau misalkan kita melihat dari visualisasinya seperti ini. Baik, kalau kita berikutnya akan masuk ke penjelasan tentang codingan yang tadi kita buat. Nah, pada baris pertama sampai ketiga ini tuh mendefinisikan tentang jadi sebuah sandi atau sebuah kunci untuk menyambungkan antara okwiknya sendiri, ya ini gitu, dengan siblingnya. Jadi agar supaya dua hal ini tuh bisa saling terkoneksi satu sama lain dengan diberi ada TMPL6 ini, terus template name-nya ini, terus auto token-nya ini. Ini didapatkannya di mana? Dengan kita pertama harus masuk dulu ke sini, ke belinya. Nanti bakal secara otomatis menampilkan template ID-nya, yang dimana ini akan dimasukkan ke Wokwi saat ini beserta tokennya yang tadi udah ada ya, yang ini tokennya yang ini sengaja saya kunci biar tidak bisa diakses oleh orang lain, tapi di sini bisa. Nah, lalu kemudian ini seperti biasa ada include wifi.h atau include being simple sp.h atau sp server. Ini berupa kayak sebuah library atau perpustakaan untuk menyambungkan servo yang pertama wifi, terus ESP-nya sendiri dan juga servo, jadi biar terkoneksi gitu. Lalu dimasukkan library-nya ke sini, char auto token. Terus ini adalah wifi credential atau sejenis biar terkoneksi juga. Kan kita tadi menggunakan link, cuman kita juga harus menggunakan wifi biar sama-sama tersambung. Nah, ini adalah ID wifi-nya, terus passwordnya dikosongkan. Lalu kemudian pada kolom 17 sampai 24 ini menjelaskan tentang ke arah mana si jumpernya atau si kabelnya itu terhubung. Bisa kita lihat lagi ya, misalkan tuh servo pin 22, tuh servo pin 22 berarti maksudnya si servonya ini masuk ke pin kedua-dua. Tuh, ini bisa kita lihat dari jumper warna biru ini ya, atau kabel warna biru. Terus ini membahas tentang on-off position. Jadi kalau misalkan si servonya terkunci, itu servonya akan bergerak sebesar minus 90 derajat. Terus kalau misalkan terkunci, maka akan balik lagi ke 90 derajat atau gini posisinya itu horizontal. Lalu di sini buzzer LED pin ini sebuah koneksi juga kayak tadi, berarti pin ini masuk ke LED, ini kan LED ini sama buzzer yang sensor ini masuk ke pin 21 pada set ESP. Ini juga sama yang pin, berarti artinya dua ini teh masuk ke pin 2 di ESP yang ini. Lalu berikutnya ini adalah program Being Right atau sebuah algoritma tentang pengaturan bila mana
switch stage-nya 1 atau di on kan, maka pintu akan terbuka, dan bila di off kan maka pintu akan tertutup. Jadi ini ada sebuah ininya, kodenya. Lalu berikutnya ini serial Bigen 9600 itu adalah satuan detik ya, berarti 9600 detik itu. Berarti ini perjalanan selama itu 9600 detik. Terus ini file dulu, berarti pengulangan, berarti si program akan terus-terusan diulang sampai dimasuk ke dalam codingan unlock door ini. Tuh, jadi kalau misalkan si pintunya ini terbuka atau tidak terkunci, maka servo akan naik ya. Terus LED-nya akan menjadi terang. Lalu pada monitornya atau yang putih ini akan muncul tulisan door unlock. Tuh, kalau misalkan dinyalakan dibuka pintunya, maka si buzzer atau suara dari sensor ini tuh akan berbunyi 2 kali. Tuh. Lalu pengulangannya, bila mana kita mengunci, si LED akan mati, terus si servo akan turun lagi, lalu ada tulisan door lock pada monitor yang ini nih. Lalu si buzzer atau sensor suara akan berbunyi sekali. Lalu berikutnya ada play buzzer. Ini berarti bila mana si kuncinya terbuka, maka si suara akan menghasilkan 200 ms. Lalu bila mana si kuncinya tertutup, maka bunyinya akan terjeda selama 200 ms. Oke, sekali lagi, bila mana masih kurang jelas, tuh kita ulangi lagi ya. Kita masuk lagi ke Blink yang ada di HP, aplikasi Blink yang ada di HP. Kita pindahkan dulu. Nah, kita ulangi lagi. Tuh, biar makan ini si widget buton ini kan masih ada tulisan off. Bila mana kita pencet, yang kita pencet tuh on. Di face online, sorry, ini harus diulang lagi. Oh sorry, ininya belum dimulai simulasinya. Nah, kita ulangi lagi ya. Ini simulasinya sudah kita aktifkan. Tuh, masih belum ada notifikasi dari monitornya. Lalu kita pisahkan pencet nih dari sininya on. Door unlock. Bentar. Oh, ulang lagi ya, masih error. Tuh. Jadi kalau misalkan kita buka dengan ada tulisan di sini on tuh berarti si servonya itu terbuka atau si pintunya masih terbuka. Tuh, ditandai dengan lampunya nyala, terus si servonya jadi naik atau naik jadi 90 derajat. Terus tadi ada bunyi 2 kali di sini. Bila mana kita matikan atau pencet lagi si tombol on ini jadi off. Tuh, ketukan cuman sekali, 2 kali. Terus ini si servonya jadi turun, lampunya jadi mati. Ya. Jadi cukup segitu penjelasan dari kami, terutama saya sendiri. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun masih kurang jelas dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.